Assalamualaikum, Pak Ica. Halo, Pak Ica. Halo, Pak Ica. Halo, Pak Ica. Halo, cek, cek. Dengar suara saya? Halo, ada kelas lah itu. Halo. Aku nunggu balik. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kelas kah masih? Baru selesai. Ini saya sambi, mohon maaf ya. Saya sambi. Nanti soalnya habis ini mau ada acara. Jadi online saja ya. Siapa yang masuk itu? Kamu juga ada acara kayaknya ya? Siapa? Ada siapa? Lorna sama Firly ini ada acara voli ya. Voli ya, benar ya? Iya, Pak. Kenapa kok bisik-bisik? Kenapa kok bisik-bisik? Halo? Satu Pak, frame. Oh, di kami berempat, Pak. perpustakaan. Iya, soalnya Aul sama Adel Zoom-nya tidak bisa. Ini sekelas cuma berempat, Pak. Walah. Satu pakai laptop meja. Pakai laptopnya Ica. Ya apa ini ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, saya pikirkan. Firly sama Lorna itu jadi panitia. Kalau lainnya? Rizka itu masih KM, Pak. Belum KM. pulang mungkin. Iya, ini saya, Ica, Adel sama Aul. Ini nggak apa-apa, tinggal 4. Iya, Pak. Saya terangkan sedikit aja, nanti sisanya kamu lihat di materi di e-learning. Ya, sebentar aja. Oke, Ini dengarkan materi aja yang kalau di... itu karena di perpustakaan ya. Akan di perpustakaan, Iya, Pak. dengarkan aja ya. Oke, kita mulai aja, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin, H. Douglas Brown di chapter berapa kemarin? Assessing Listening. Halaman berapa kemarin? Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Sebentar. Oh, kemarin chapter 6, nggak salah. Sekarang chapter 7. Sambil dibuka di Smart yang selanjutnya. Oh ini halaman chapter 7 halaman 154 atau halaman resmi ininya, halaman PDF-nya 140. Jadi speaking ya, assessing speaking. Speaking ini
sama ya, karena productive skill sama kayak writing ya, sangat sulit. Jadi teman-teman kalau mau ngambil judul skripsi, usahakan jangan speaking karena ini juga di sekolah oral oral monolog seperti speech atau telling story atau reading aloud ini masih jarang digunakan di sekolah-sekolah. Jadi kita untuk mengakses sebuah tes untuk speaking, kita butuh rubrik dan alat rekam untuk melihat anak ini grammarnya itu yang salah yang mana, spellingnya yang salah yang mana, gitu ya. Agak kesusahan. Jadi yang di scoring apa biasanya kayak pronunciation ini, fluency, vocabulary, use, grammar, comprehensibility, terus penguasaan panggung, gitu. Kalau public speaking, terus ada makro sama mikro speakingnya. Hari ini kita bahas yang paling penting itu review tipe-tipe speaking spoken language and micro and macro speaking. Ya, wes itu aja yang lain enggak begitu kita pentingkan. Ini kayak kamu kan di ketika skripsi speaking wajib mencantumkan basic type of speaking. Ini teman-temanmu yang speaking ini siapa ya kemarin ya? Yang kakak kelas itu ya. Ada yang speaking. Dia harus mencantumkan jenis-jenis ini dan dia itu fokus yang mana? Yang pertama, ini ada inisiatif. Ya, ini inisiatif tentang tipe-tipe speaking yang dilakukan di elementary school atau di SD atau di play play apa sebelum SD itu apa playgroup sama PAUD ya. Dia itu kalau SD itu kelas 1 sampai kelas 3. Jadi dia itu meniru pronunciation-nya guru, hanya meniru. Makanya penelitian apa jenis speaking ini yang tradisional. Jadi disuruh meniru. Kita ngomong ditirukan. Sama kayak ngajari anak kecil ngomong, anak bayi itu kan kita niru ayahnya, niru ibunya. Itu namanya tipe yang pertama. Imitatif, imitate, meniru-niru ya. Ada yang dicontoh. Yang kedua, intensif. Ini a second type of speaking frequently employed in the assessment context is the production of short stretch or of oral language. Ya, jadi biasanya itu kelas 4 sampai kelas 6 SD diajari yang intensif ini karena dia itu apa? Diajari productive skill atau oral language yang mendemonstrasikan short stretch tentang grammatical, frasa, lexical, phonological relationship seperti intonation, stress, rime, sama juncture. Ini intensif itu termasuk kalau di sekolah kan reading aloud itu termasuk intensif. Jadi anak-anak masih disuruh meniru, tapi anak-anak itu lebih ke arah lebih advance lebih dari tadi, nggak hanya imitasi saja, tapi lebih ke sentence, dialog, frase, lebih berkembang. Kalau tadi itu kan satu kata ya. Kalau intensif ini lebih ke fokus ke wah ini loh. Simple sequence, translation atau simple apa seperti dialog, completion, lain. Ya. Kalau responsif ini kayak listening kemarin, tapi sekarang teman-teman disuruh jawab. Contoh ya, excuse me, do you have the time? Kayak gini. Jawabannya, yeah, 9:15. What is the most environmental problem today? I will say massive deforestation. Disuruh memberikan respon. Ini contoh yang responsif. Yang keempat, interaktif. Interaktif ini dijelaskan di sini. Responsive and interactive teaching is the length and complexity of the interaction. Nah, sometimes including multiple exchange or multiple participant. Ya, berarti lebih panjang di interaktif. Tadi kalau responsif hanya memberi respon, kalau ini tuh agak panjang seperti
dialog antara siswa dan guru ketika di listening itu kan panjang. Ya. Yang 5 ini ekstensif, monolog kayak pidato, productive skill kayak terus storytelling gitu. Nah, itu jenis-jenisnya. Oke, kita sekarang masuk ke mikro and macro skill of oral production. Oral production maksudnya itu speaking ya. The micro, saya jelaskan sedikit. The micro ini yang penting ya. The micro skill refer to produce the smaller chunk of language such as phoneme, ya phone bunyi-bunyi, morpheme kata, words kata-kata lebih dari satu, collocation and phrasal unit. Jadi frase kayak judul sebuah lagu atau judul sebuah film. Kalau fokus ke mikro ya, yang kecil-kecil gitu. Kalau makro skill yang besar-besar ini fokus ke mana? Fokus ke larger elements such as fluency, discourse, function style, cohesion, nonverbal communication, and strategic option. Nah, kita contohkan makro sama mikro skill itu ada 16 tipe. Dan 16 tipe, 16 different objektif ini sebagai embrio membuat tes. Ya. Yang pertama mikro skill dulu. Productive skill di mikro skill ini ada berapa nih? Ada 11. Yang pertama, produce differences among English phoneme and allophonic variants. Jadi dalam menghasilkan phone ya bunyi sama allophone itu memiliki variasi yang berbeda ya. Kata yang sama tapi memiliki arti yang berbeda ya. Di dalam bahasa Inggris itu banyak ya. Contohnya apa? Ada yang bisa bantu Pak Iki? Ada yang bisa bantu Pak Iki? Contoh letter. Itu kalau kita lihat itu kan surat ya. Tapi kalau beda konteks bisa jadi huruf, bukan surat. Apalagi ini job fair, misalkan fair gitu ya. Fair itu kan kalau dalam artian apa arti fair? Fair itu artinya kan pameran ya. Tapi kalau dalam konteks tertentu bisa jadi adil, fair, nggak fair nih, misalnya kan gitu. Pokoknya ya apa ya? Pokoknya beda beda ini apa persamaan bisa jadi fonemnya sama, artinya berbeda. Itu namanya phonemes. Kalau allophone apa Pak? Allophone itu fonemnya itu sama, misalkan fonem B ya dalam bahasa Indonesia misalkan ya, dilafalkan di awal posisi dan tengah dengan fonem yang akhirnya berbeda. Contohnya ya, di dalam allophone itu ya, contohnya ya. Contohnya di sini misalkan di sini dijelaskan allophone itu ya. Biasanya di sini tuh kok begini? Eh, contohnya ini di sini tuh are the sound phonetically similar? Should the thing no sound for the other change meaning? They are. Contohnya kok gak jelas gini. Sebentar. Nah, kayak ini, bener ini. Kayak allophone ini, fonemnya di sini tuh ini.
Kayak ini, top, ya, sama stop, sama cap, sama caps. Nah, top sama dengan stop kan sama-sama ada allophone-nya berupa sound phoneme berupa THOP, kalau dituliskan itu THOP, top gitu kan. Sama dengan stop, itu kan stop voiceless di belakangnya. Jadi TH sama PH itu namanya allophone. Jadi artinya allophone itu one of two or more variation of the sound of the same phoneme. Ya, jadi memiliki variasi sound yang mirip-mirip. Itu kalau yang mikro, meskipun memiliki fonem yang sama, biasanya itu artinya berbeda. Itu ya. Habis ini zoom-nya mati. Nanti saya kirimi lagi ya linknya. Tunggu dulu, bentar lagi mati ini. Lanjut, nomor 2. Apa itu? Produce chunk of language of different length. Contohnya ini. By the way, nah, and at the end of the day, nah itu chunk language itu artinya itu kolokasi yang fix gitu ya. Kayak by the way, ya gitu kan jadi sebuah kayak ujaran yang ini ya, ujaran yang familiar ya. Di mana Lorna? On the way, Pak. Nah, itu kan hasilnya kan berbeda-beda katanya, tapi jadikan satu kan. Jadi strukturnya itu seperti itu aja. Sudah biasa atau common digunakan. Nah, jadi itu chang itu artinya itu begitu. Jadi contohnya tadi itu by the way, at the end of the day, apalagi in the classroom, on the way, itu contohnya chunk language. Jadi perbedaan length membeda, artinya juga berbeda, hati-hati. Ini produce English stress pattern ya. Jadi ada kalau stresnya itu ditekankan, biasanya itu ada agak tanya atau dipanjangkan di akhir ditanyakan. Ritmenya. Terus apa lagi? Produce and reduce form of word and phrases, ada yang dikurangi, ada yang kayak I wanna go, saya akan pergi gitu kan, I wanna go disingkat-singkat begitu. Ada penyingkatan, ada mengurangan dan macam-macam. Ini micro skill dalam bahasa ya. Ini jarang digunakan seperti ini. Yang sering digunakan mungkin ini ya, kayak fluency gitu ya. Kamu jangan ambil semuanya ini, ambil yang penting-penting aja. Untuk kalau dijadikan sebuah tes ya. Nah, kayak ini, produce fluent speech at different rates of delivery. Jadi dia semakin fluent, speech-nya semakin bagus gitu kan ya. Nah, lanjut, nomor 7. Monitor one's own oral production and use various strategic device, pauses, filler, self-correction, backtracking to enhance the clarity of the message. Ya, jadi kita bisa memberikan untuk micro skill dalam sebuah productive skill, kita bisa menggunakan beberapa macam strategi atau alat ya untuk merekam atau untuk track atau kayak ini, tahu aplikasi di Android itu kayak Elsa Speak, itu kan bisa self correction ketika kita ngomong terus dikoreksi, atau di Google. Nah, ini bisa dijadikan alat referensi. Untuk backtracking kita itu
direkam terus kita bunyikan lagi, terus kita koreksi mana yang salah. Gitu ya. Bisa jadi itu alat tes Pak, bisa. Grammar Elsa Speak gitu. Yang nomor 8, use grammatical word, classes, noun, verbs, dan lain-lain. Jadi gramatikalnya bagus apa jelek gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau gramatikalnya jelek berarti alatnya jelek. Nomor 9, produce speech in natural constituents. Ya, jadi ada frase, ada pause, ada breath. Jadi kita kalau speaking itu kan ngajar Pak sebentar Pak ya. 10 menit, 10 menit. Lanjut aja Pak, sebentar ya. Maaf tadi ada Pak Denny. Jadi kita kalau membaca, kalau pidato itu harus ada jedanya, ada tempat untuk bernafas, jadi nggak ngawur. Kalau dia itu datar saja nggak ada stop-stopnya, kan juga nggak bisa difahami. Jadi penting juga untuk natural constituents ini. Yang nomor 10, express particular meaning in different grammatical form. Jadi ada makna yang memang berbeda jika kita lihat dari grammatical form, sebetulnya itu waktunya ya. Waktunya kalau yang lalu itu kan dengan sekarang kan maknanya sudah berbeda. Kalau storytelling berarti kan grammar yang digunakan berarti kan lampau gitu ya. Ya dan lain-lain itu, yang kecil-kecil gitu. Nah, itu yang mikro. Yang makro kebalikannya yang besar-besar. Saya contohkan seperti nomor 12 ini. Appropriately accomplish communicative function according to situation, participant, and goals. Kita lihat communicative function ketika di dalam sebuah situasi tertentu kan pasti menyimpulkan konteks yang berbeda. Jadi kita harus tahu konteksnya. Kalau tujuannya untuk percakapan-percakapan untuk memenangkan hati pemilihnya, kayak pidatonya presiden, berarti kan fungsinya itu kan untuk persuasi. Nah, beda kalau kita itu situasinya di dalam kelas, akhirnya kan tidak negosiasi lagi kan ya, ingin transfer ilmu, nah beda lagi, tidak ada untuk hal-hal yang lain, goals yang lain, nah jadi berbeda. Itu kita lihat makro, bagian makro skill. Nomor 13, use appropriate style of register, implicature, redundance. Redundance itu pengulangan, pragmatic convention, makna permaknaan ya. Conversation rules, hukum-hukum dalam negosiasi percakapan dan lain-lain, sampai eye contact, face-to-face conversation, sociological. Contoh-contoh begini kita ngomongkan. Dalam kegiatan kita itu berbahasa, ini kan kita nggak lepas dari sebuah budaya ya, dari sebuah etno pragmatiknya kita kan nggak lepas dari sebuah, kita kan mungkin hidup sendiri. Jadi kita berbicara itu, berbahasa itu tentu memiliki style yang berbeda-beda, tergantung dari etnis budaya dari masing-masing daerah. Nah, hal ini tentunya mempengaruhi makna yang nanti juga akan dihasilkan. Jika kita itu berbicara